Hai all, balik lagi sama aku Ami. Kali ini aku mau cash planning for the week untuk periode 23 hingga 29 Maret 2025. Sebelumnya aku mau nyapa dulu nih ke teman-teman. Halo, balik lagi. Welcome back to my channel. Untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel aku, halo, salam kenal. Nggak kerasa ya, ini udah mau di penghujung bulan Ramadan. Dan itu berarti sebentar lagi kita bakalan ngerayain Hari Raya Lebaran. Gimana nih teman-teman, udah siap belum? Apakah kalian akan pergi mudik tahun ini? Kalau aku kebetulan kami akan stay di Jakarta, tapi nanti kita mau semacam staycation gitu ya. Jadi dari uang dana THR yang kemarin aku terima, ada pos yang udah aku alokasiin untuk ngerayain Lebaran bareng keluarga di sekitaran Jakarta. Oke, jadi ini aku udah nyiapin 1.335.000 untuk anggaran aku di minggu ini. Jadi sekarang aku bakalan ngelakuin lagi planning atau cash planning untuk anggaran aku di beberapa variable expenses yang memang aku pakai dananya pakai dana tunai, dan juga beberapa sinking funds ataupun savings challenges aku. Oke, mungkin yang pertama-tama di dompet, karena ini masih bulan puasa ya, jadi aku nggak ngelakuin belanja mingguan. Ya karena biasanya belanja mingguan itu atau anggaran ini aku pakai untuk beli kebutuhan bekal anak-anak ke sekolah ataupun untuk sarapan. Jadi karena kita lagi puasa, dua hal itu nggak aku lakuin, jadi aku nggak perlu nyediain anggaran untuk groceries. Lalu untuk food and drinks, ini juga karena selama bulan puasa kita lebih sering makan di rumah, buka puasa di rumah gitu ya. Jadi aku juga nggak ada dana yang aku siapin di sini, tapi di rekening aku. Jadi sebelumnya mungkin aku sedikit disclaimer gitu ya, ngasih tahu ke teman-teman. Jadi anggaran aku nggak semuanya itu secara tunai. Jadi ketika aku terima pendapatan atau penghasilan, sebagian itu masih kita simpan di rekening tabungan. Jadi makanya yang aku kelola di sini itu aku nggak mengelola anggaran untuk tagihan-tagihan, dan aku hanya mengelola itu kategori-kategori yang memang biasanya aku pakai rutin berupa variable expenses dan juga savings and sinking funds. Oke, jadi aku langsung aja, yang mau aku isi di dompet itu cuman parkir, dan seperti biasa parkir itu aku anggarin di 125.000. Karena liburan itu masih nanti ya teman-teman. Jadi aku masih kerja sampai dengan tanggal 27 kalau nggak salah. Jadi 28 baru libur, makanya aku masih siapin anggaran untuk sampai dengan minggu depan. Oke. Next, aku mau ngambil dari si binder hitam atau high priority binder. Di sini aku mau isi untuk kayaknya hampir semua kategori, cuman memang cara aku ngelakuin planningnya masih sama kayak kemarin karena kita belum ada akses untuk ke uang recehan gitu ya, uang-uang pecahan kecil. Jadi kayaknya aku harus bener-bener manage dari berapa uang yang ada di dalam amplop-amplop aku. Oke, yang pertama untuk bills. Bills ini hanya untuk keamanan di komplek rumah dan juga untuk uang saku atau uang jajan yang aku kasih ke asisten rumah tangga. Dan ini saat ini baru ada 50.000 karena aku sempat udah bayarin uang keamanannya ke ibu aku. Karena sama kayak bulan-bulan kemarin, entah gimana ceritanya, tapi tagihannya tuh datangnya ketika aku lagi nggak di rumah. Jadi aku lagi di kantor, makanya jadi dibayarin dulu sama ibuku. Car maintenance saat ini ada 150.000, tapi aku mau anggarin lagi 50.000 karena rencananya aku pengen nyuci mobil. Jadi mobil aku tuh udah dekil banget. Aku kepengen luar dan dalamnya tuh dibersihin gitu ya, dan aku nggak bisa terlalu rapih, nggak bisa ngebersihin bagian dalam kendaraan. Makanya ini kita anggarin car maintenance supaya bisa dipakai juga untuk kalau kita mau nyuci mobil. Sebelumnya ini tadinya aku lagi ngumpulin untuk beli ban mobil ya teman-teman, dan ban mobilnya itu udah aku beli, cuman ini masih aku terus isi untuk nanti ngembaliin dana yang harusnya ada di tabungan aku. Tapi selain itu aku juga tetap pakai dana car maintenance ini untuk ya
expense atau biaya-biaya perawatan kendaraan, contohnya nyuci mobil. Oke, berikutnya untuk pajak kendaraan ini aku skip dulu karena ini udah aku bayar lunas untuk dua-duanya. Emergency fund ini mau aku anggarin di 50.000 aja. Ya, sebetulnya tracker aku buat itu per 200.000 ya teman-teman. Cuman biar gampang aku bikin dia 50.000 tergantung atau mengikuti dengan anggaran yang aku punya. Dan saat ini yang bisa aku masukin hanya 50.000 untuk emergency fund. Lalu yang mau aku isi lagi untuk high school. High school ini mau aku isi di 50.000 juga. Jadi aku pengen ini tuh biar keisi lebih banyak gitu ya. Walaupun memang baru bakal aku pakai mungkin 1,5 tahun lagi, karena aku mau pakai ini untuk bayar uang pendaftaran masuk SMA. Terus mungkin nanti kalau beli tas baru, beli kebutuhan high school ya. Lalu untuk home maintenance ini aku skip dulu. Aku mau isi untuk house tax. House tax seperti biasa di 92.000. Although aku kayaknya harus cek dulu ada kembaliannya atau enggak ya. 92.000. Oke. Sebetulnya dia nggak ada kembalian ini kalau aku kasih 92.000, tapi mungkin nanti ini bakal aku isinya di 102.000 dulu pecahinnya. Jadi aku nanti bakalan make uang pecahan 2.000 juga mungkin nanti untuk 10.000 ya. Oke. House tax. Next untuk junior high. Junior high ini untuk kalau ada nanti masuk SMP. Ini juga sama peruntukannya aku pakai untuk bayar pendaftaran sekolah, beli uang buku sekolah, buku pelajaran gitu ya. Lalu untuk beli keperluan kayak sepatu baru, tas sekolah baru, seragam. Tapi khusus untuk adik yang mau masuk SMP. Oke, ini mau aku anggarin di antara 25.000 atau 50.000. Oke, karena dia ada 25.000-an, kayaknya dia bakal aku anggarin di 25.000 aja. Karena ini masih jauh banget sih kebutuhannya. Jadi slowly building up sampai waktunya nanti dananya dibutuhin. Oke, next untuk kids activity ini di 650. Ini juga sebetulnya aku cuman mau balikin uang yang ada di tabungan aku, karena aku udah bayarin lebih dulu untuk keperluan kids activity ini. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya biasanya kan aku cicil gitu ya, 1 semester aku cicil 2 kali. Tapi kemarin itu untuk mempersingkat waktu dan karena kebetulan masih ada uangnya, jadi aku bayar duluan keperluan untuk 1 semester. Oke, next THR. Nah ini mau aku kasih untuk asisten rumah tangga. Dan kebetulan tadi juga dikabarin si asisten itu rencananya mau pulang di tanggal 24. Jadi aku udah harus segera aku harus segera penuhin ini ya. Ini target aku kan 1 juta untuk THR ini. Jadi dia bakal aku isi di 100.000. Jadi nanti dia full di 1 juta dan aku bisa cash and stuffing di minggu ini atau di akhir minggu supaya nanti bisa aku kasih sebelum si asisten pulang kampung. Oke, second binder ini untuk 10 binder atau family and events binder. Di sini yang mau aku isi untuk ulang tahunnya Nai dan Pi, karena mereka nanti ulang tahunnya di bulan Juli. Saat ini Nai ada 210.000. Oke, karena ada 210.000, kayaknya Nai mau aku anggarin di 40.000. Jadi biar gampang nanti kalau misalnya aku cuma punya pecahan 40, maksud aku punya pecahannya 50, aku bisa kasih kembalian 10. Sementara untuk Pi ini dia masih ada banyak ya, 246. Oke, untuk Pi dia bakal aku anggarin di 24.000 ya. 24.000 untuk Pi, jadi nanti dia bisa kembali 26.000 ke aku. Next yang mau aku isi lagi atau aku anggarin lagi di sini untuk kategori birthday. Saat ini baru ada 200.000, tapi ini mau aku kumpulin atau aku mau kejar gitu ya untuk ulang tahun adik aku di bulan Mei.
Jadi ini mau aku anggarin di 100.000. Dan untuk lebaran saat ini udah ada 750.000. Oke, 750.000. Sebetulnya dia masih ada banyak, cukup ada variasi uang pecahannya ya. Jadi ini karena aku kepengen dia juga dibuletin gitu ya, 8. Ini mau aku anggarin di 150.000 deh. Jadi nanti dia udah kekumpul 900.000. Kalau untuk lebaran ini biasanya aku pakai untuk kasih angpau ke ponakan-ponakan dan juga untuk beli semacam hampers gitu ya, hampers atau goodies yang aku kasih baik itu ke ponakan ataupun ke keluarga. Jadi ya ini aku kumpulin untuk itu. Lalu yang mau aku isi lagi di binder ini untuk celebration ini adanya 200.000 dan kayaknya uang pecahannya uang besar semua. Jadi karena ini yang paling deket celebrationnya tuh nanti di 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17. Dan karena masih bulan Agustus sebetulnya dia masih agak jauh, tapi aku mau prepare aja. Jadi ini aku tambahin 50.000 untuk celebration. Dan untuk Idul Adha saat ini ada 130.000. Ini juga mau aku buletin, jadi dia bakal aku tambahin 70. Harusnya ada kan 30.000-nya. Oh ya, dia ada banyak receh. Nanti mungkin ini juga bisa aku tukerin untuk pas aku butuh uang THR buat ponakan-ponakan ya. Oke, jadi sekarang anggaran aku masih ada 259.000 dan ini aku mau fokusin untuk savings aku dulu. Savings yang pertama ini untuk Save Around the World, kolaborasi aku dengan 11 orang wanita lainnya di YouTube community. Jadi untuk bulan Maret kebetulan ini savings challenge yang aku buat. Jadi temanya tuh Indonesia. Dan di awal bulan kayaknya aku kemarin langsung sekaligus 50.000 ya. Dan mungkin di minggu ini aku akan ngelakuin hal yang sama. Jadi ini kan masih ada 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada 7. Cuman karena ini kemarin 50.000, aku yakin uangnya tuh gak ada pecahan kecil gitu ya. Oke nih aku cek dulu. Seingat aku tuh pecahannya bener-bener pakai 50.000-an deh. Iya, ada 100.000 di dalam. Kalau ada yang tanya kenapa, karena itu sebetulnya sisa dari Save Around the World di bulan sebelumnya yang belum aku cash on stuff. Oke, jadi untuk Indonesia Challenge ini bakal aku anggarin di 50.000 juga, supaya gampang gitu ya. Jadi aku nggak perlu mikirin kembaliannya. Lalu binder aku si Yume binder ini aku ambil lagi karena savings challenges aku lainnya ada di sini. Oke, yang pertama untuk 2025 ini kan sebetulnya kalau dilihat di tracker ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 140.000. Coba ya, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 110, 12, 14, 16, 18, 20. Tapi dia cuma ada 20.000, 120.000. Jadi aku bakal balikin dulu 20.000 yang pertama, karena itu waktu itu aku ambil untuk infaknya anak-anak. Dan aku akan tambahin lagi 20.000 lagi. Jadi untuk challenge 2025 ini mau aku anggarin di 40.000. Oke, 40.000 di challenge 2025. Next, untuk challenge Save the Bunny. Ini sebetulnya aku masih ada IOU 15.000 karena waktu itu aku sempat ngocok ya, totalnya 38.000 tapi dananya belum ada. Jadi aku juga belum sempat untuk masukin lagi. Jadi ini bakalan aku langsung kurangin 15.000. 15 plus berikutnya aku bakal kocok lagi dadunya. Oke, ini aku ambil dulu dadunya ya. Oke, aku ngeluarin 2 dadu. Jadi dadu yang pertama ini bakal nentuin berapa kali aku bakal ngocok ya. Oke, bismillah. Coba 1 kali.
Kita pilih, kita kocok lagi. Dan aku cuma dapat satu dong, pick a scratch card. Berarti itu cuma 5.000. Oke, karena aku nggak punya scratch card. Ini aku masih punya 149.000. Aku mau ke belakang, ke travel savings aku. Yang pertama, di sini aku punya ada vacation, atau sebetulnya kategori amplop ini aku pakai untuk kalau road trip ya. Dan saat ini baru ada 30.000. Ini tracker yang aku beli dulu dari Yume Project. Kalau teman-teman ada yang tertarik, nanti linknya bakal aku taruh di description box. Tapi untuk berikutnya aku mau isi di 40.000 untuk vacation. Jadi aku ngambil icon yang kelinci ini ya. Jadi yang pertama kan udah aku isi si rusa, sekarang aku mau isi si kelinci. Itu 40.000 untuk vacation. Visa saat ini baru ada 200.000, tapi ini aku skip dulu karena aku mau ambil binder aku yang terakhir, yaitu short term binder. Di sini aku mau prioritasin untuk isi anggaran haircut. Jadi kakak kan sekarang udah libur ya, anak-anak tuh udah libur puasa menuju lebaran. Jadi mereka tuh, aku kemarin udah ngambil rapotnya. Tadi pagi aku udah ngambil rapotnya kakak, dan kemarin juga aku udah ngambil rapotnya adek. Aku syuting video ini hari Sabtu ya teman-teman. Jadi biasanya kan aku syuting video ini tuh hari Jumat supaya aku bisa ke bank dulu. Tapi karena aku udah tahu banknya nggak akan bisa tukerin uang aku untuk sementara, jadi ya aku syutingnya pagi-pagi aja hari Sabtu. Nanti aku bakal pergi ke bank untuk tarik tunainya supaya besok bisa aku cash stuffing. Oke, jadi balik lagi ke sini, haircut saat ini udah ada 110, 20, 30, 40.000. 140.000. Dan ini aku masih punya 109.000 ya. Jadi kayak bakal aku kurangin, maksudnya bakal aku tambahin 50.000 lagi. Karena untuk sekali potong rambutnya kakak tuh kalau nggak salah udah hampir 200.000 sekarang. Jadi ini aku anggarin 50.000 untuk haircut, dan ternyata aku masih punya 59.000 sisa ya, yang aku pengen masukin ke 100 envelope savings challenge. Tapi sebelum itu aku mau cross check dulu, mastiin bahwa memang bener masih ada sisa 59.000. Oke, bener ya, masih ada sisa 59.000. Jadi sekarang aku akan lihat di binder aku untuk 100 envelope challenge. Ini anggaran aku atau tabungan aku untuk pergi liburan. Sebetulnya buat pergi ke Jepang ya, tapi nggak tahu kapan pergi ke Jepang ya. Oke, jadi karena masih ada 59.000, aku mau coba isi, let's see. Kayaknya aku pengen isi 2 deh. Coba ya, ini kan yang kecil-kecil biarin aja dulu. Jadi kalau aku nggak punya banyak anggaran, aku bisa isi. Aku kayak mau isi yang ini karena dia sendirian. Oke, jadi dia baru keisi di 25. Kita coba isi di nomor 26, 28, sisanya 5.000. 5.000 itu udah aku isi, jadi kayak 5.000-nya bakal aku taruh di saving challenge aku yang savings aja. Jadi tadi di sini savings itu 5 dan 100 envelope tadi di 26 dan 28. Oke. Sekarang aku mau cross check lagi untuk yang kedua kalinya sebelum aku masuk ke pecahan masing-masing. Oke, tepat di 1.335.000. Sekarang aku bakal tentuin berapa banyak 100 ribuan yang aku butuhin dan juga 50.000 ya. Oke, untuk parkir aku biasanya senangnya pakai 50 ribuan. Bills ini aku juga pakai 50 ribuan. Car maintenance 50, emergency 50, high school 50, house tax aku juga pakai 50. Tunggu, ini aku kasih titik karena ini maksud titiknya tuh sebetulnya ada pecahan lain yang aku butuhin tapi aku nggak tahu bisa dapetin atau enggak. Junior high itu di 25.000. Aku
aku bakal pakai 50.000 juga sih kayaknya. Kids activity 50, THR 100.000. Naik P itu aku skip dulu. Birthday 100.000, lebaran 50 ribuan 3. Celebration 50, Idul Adha 50 pakai titik, Indonesia 50, ini juga pakai titik, titik. Oke, banyak titiknya ya. Oke, kalau aku lihat kayak gini berarti ini aku jumlahin dulu. Aku butuh 1, 2, 200.000. Kemudian ini ada 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 800.000. Oke, ini kan berarti baru 1 juta. Sementara aku butuh 335.000. Oke, berarti di sini aku bakal ambil 350.000 tarik tunai dalam pecahan 50. Agak bingungin ya teman-teman, tapi buat aku nggak terlalu bingungin sih. Ini aku sekalian aja mau tulis di post-it. Jadi yang aku butuhin, aku perlu ngambil 100.000-nya itu 2 lembar. Jadi nanti totalnya di 200.000. Lalu sisanya aku ambil pecahan 50.000. Oke, 23 lembar. Jadi 1.150.000. Totalnya nggak akan sama dengan yang aku pakai di sini, tapi nggak apa-apa nanti, soalnya ketika aku ambil uang ini di bank, dia bakalan aku tuker juga dengan uang yang ada di binder. Jadi sekarang ini tinggal aku taruh di dompet, dan nanti aku perlu tinggal ambil gitu ya dari ATM. Dan mudah-mudahan aku bisa ngelakuin cash stuffingnya. Oke, kurasa itu aja video aku untuk kali ini. Seperti biasa aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen. Karena aku suka bacain komen-komen kalian, dan itu menyemangati aku juga untuk terus ngelakuin cash budgeting dan juga cash stuffing ini secara konsisten. On a side note, karena ini udah minggu terakhir sebelum lebaran, aku mau ngucapin mohon maaf lahir batin. Semoga nanti teman-teman bisa ngejalanin atau bisa ngerayain hari raya lebarannya bersama keluarga yang dikasihi. Dan ya nanti selamat menikmati liburan kalian sampai akhir lebaran. With that said, once again thank you, and I'll see you in my next video. Bye-bye!